Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliana. Saya salah satu dosen STIES Banda Aceh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikitnya tentang karya-karya ilmiah yang sudah saya publish dan sudah saya buatkan. Jadi di sini saya akan menceritakan karya ilmiah yang sudah saya publish. Ya. Saya akui saya adalah seorang dosen yang memang mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian dan mempublikasi karya ilmiah. Karena publikasi karya ilmiah adalah tugas pokok dari Tridharma Perguruan Tinggi. Saya sebagai salah satu dosen akuntansi di STIES Banda Aceh itu melalui P3M STIES mengusulkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang didanai oleh Kemenristek Dikti maupun oleh pihak dari sekolah sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penelitian saya, ya. Salah satunya di tahun 2018. Kenapa saya mulai dari 2018? Karena di sini saya di tahun ini saya kebetulan memenangkan hibah dikti, itu hibah peneliti pemula atau PDP dari Kemenristek Dikti sebagai penulis utama atau ketua, dengan judulnya Cash Holding, Likuiditas, Profitabilitas Modal Kerja Bersih dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan. Ini saya ambil terhadap perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan kebetulan setelah saya publishnya di jurnal Akbis, itu media riset akuntansi dan bisnis Universitas Tengku Umar, yaitu di volume 2 nomor 2 tahun 2018, ya. Dan linknya bisa dilihat di sini. Terus di tahun 2019 saya juga kembali memenangkan hibah penelitian pemula PDP Kemenristek Dikti sebagai penulis utama juga sebagai ketua. Di sini judulnya yaitu Pengaruh Implementasi Corporate Governance Terhadap Efisiensi Bank Umum di Indonesia, yang terbit ini di Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, itu volume 10 nomor 2 Desember 2019. Itu linknya di sini. Sebenarnya saya masih banyak yang saya publish, ya. Dan di sini di tahun 2019 juga saya memenangkan hibah penelitian di Kemenristek Dikti juga, itu sebagai anggota. Jadi di tahun 2019 saya sebagai ketua ADA dan sebagai anggota ADA. Di sini saya akan jelaskan makna dan kegunaan dari artikel yang saya publish, ya. Yang pertama saya menjelaskan, semoga artikel-artikel yang sudah saya publish itu menjadi referensi dan rujukan untuk peneliti-peneliti lainnya. Dan kebetulan saya link yang saya itu akan saya bagi kepada setiap pengguna ataupun pembaca ataupun mahasiswa saya sendiri. Dan biasanya saya selalu akan pada saat mereka membuat skripsi, judulnya hampir sama dengan judul yang saya buatin itu, ya. Saya akan membagikan linknya dan mereka boleh membaca dan mempelajari bagaimana membuat isu-isu terkini, walaupun itu mungkin di tahun 2019 tetapi masih bisa digunakan. Saya juga melalui penelitian ini, penelitian cash holding, likuiditas, profitabilitas modal kerja bersih dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan di Indonesia, kita bisa mengetahui bahwa bagaimana perusahaan perbankan itu memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, sehingga meningkatkan nilai dari perusahaan perbankan tersebut. Dengan begitu akan meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, ya. Selain itu, industri perbankan dikembangkan untuk meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan juga meningkatkan daya saing, khususnya dalam menghadapi masa sekarang ini, ya, di mana masa yang sangat sulit, tetapi perbankan itu masih bisa bertahan di masa Covid sekarang ini. Melalui penelitian pengaruh implementasi corporate governance terhadap efisiensi Bank Umum di Indonesia, kita bisa mengetahui
efisiensi pengelolaan kegiatan operasional perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan di masyarakat maupun pemegang saham. Ya. Efisiensi dalam perusahaan perbankan itu sangat penting dan menjadi perhatian baik pihak manajemen maupun pemegang saham. Untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan lembaga keuangan itu perlunya GCG, governance ya, atau tata kelola yang baik bagi setiap perusahaan, itu baik perbankan maupun perusahaan lainnya ya. Selain itu, di masa sekarang ini yaitu industri 4.0 yang memang dosen itu harus meningkatkan baik penelitian maupun kemampuan dalam memberi pembelajaran kepada mahasiswa sehingga dosen dan mahasiswa bisa bersaing di masa depan baik internasional maupun nasional. Hal ini merupakan tantangan yang harus dijalani oleh dosen maupun mahasiswa. Untuk menghadapi semua ini, dosen itu harus mempersiapkan rencana yang matang. Untuk itu sangat diperlukan suatu keahlian atau ilmu yang bisa dijual di kancah internasional maupun nasional di masa depan. Suatu keahlian harus kita miliki dalam menghadapi persaingan yang penuh dengan ilmu teknologi sekarang ini, sehingga kita siap menerima apapun kendala ke depan dan tidak ketinggalan zaman di masa sekarang ini. Nilai inovatif ya, sebagai seorang dosen, saya itu ingin belajar, memang sedang belajar dan saya tidak akan berhenti untuk belajar. Ya, dengan belajar saya itu akan menambah ilmu pengetahuan, apalagi sekarang ini teknologi dan informasi merupakan hal yang tidak siap itu harus kita lalui. Sebab itu belajar adalah untuk inovasi, untuk berubah. Yang merupakan arti inovasi itu adalah sarana untuk menghasilkan sesuatu gagasan yang baru, ide baru, produk baru, dan karya terbaru. Dengan kita banyak belajar, sudah pasti kita akan menghasilkan suatu karya atau produk yang baru, sehingga hasil yang kita dapatkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, baik masyarakat maupun kita sendiri. Saya sebagai seorang dosen, saya sangat ingin membagi ilmu saya ke mahasiswa saya, tentunya juga ke masyarakat ya, dengan melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa, mengembangkan ide-ide kreatif dengan mahasiswa. Dengan begitu, hasil karya yang saya dapat dan mahasiswa dapat juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selain mahasiswa itu sendiri ya. Begitu juga dengan materi bahan ajar saya. Dalam saya mengajar, sudah pernah saya katakan di video saya sebelumnya, itu saya membagikan video ya bahan-bahan saya ajar kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu mengerti bahan ajar saya walaupun mereka tidak jumpa dengan saya secara tatap muka di kelas ya. Apalagi masa sekarang, di masa Covid yang semua itu melalui video ataupun melalui informasi atau teknologi yang memang harus kita kerjakan ya. Selain itu saya juga membagikan blog saya ya. Mungkin nanti saya akan perlihatkan di dalam sini blog saya dan juga video-video saya gitu. Konsistensi saya di sini itu bagi saya itu suatu hal yang sangat diperlukan, karena konsisten adalah sesuatu yang harus terus-menerus dilakukan sampai hal tersebut itu tercapai. Oleh karena itu, saya konsisten dalam menjalani hidup ini untuk meraih apa yang saya inginkan, seperti memajukan mutu pendidikan saya. Dengan begitu saya sekarang sudah kuliah di S3 dan itu sudah hampir ya, mungkin tahun depan insyaallah S3 saya bisa selesai ya. Jadi saya untuk konsisten, saya S3 saya itu harus saya selesaikan, dan itu juga akan menambah mutu saya sendiri. Sehingga selain mutu saya juga institusi ya akan menaikkan atau meningkatkan pendidikan saya sendiri.
ilmu yang saya peroleh bisa saya transfer ke mahasiswa, terutama bimbingan saya dan juga mahasiswa akuntansi lainnya. Selain itu, saya sebagai dosen pembimbing itu saya sangat ingin mengajak mahasiswa bimbingan saya melakukan penelitian bersama dan melakukan riset bersama. Dan itu ada beberapa artikel yang sudah saya keluarkan, itu saya barengan dengan mahasiswa saya yang merupakan mereka bimbingan saya juga. Setelah itu saya melibatkan mereka dalam hal mencari data, bagaimana cara mencari data. Jadi alhamdulillah itu sudah ada yang tahun ini terpublish yang punya mahasiswa yang saya bimbing gitu. Sehingga salah satunya ya karya mahasiswa itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Begitu juga dengan proses mengajar. Saya berusaha untuk konsisten mengajar mata kuliah akuntansi yang selama ini saya ampu, itu yang memang serta mata kuliah yang memang dipercayakan kepada saya, yaitu seperti akuntansi, pengantar akuntansi atau akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, ya, akuntansi keuangan dan mata-mata kuliah lainnya yang memang akuntansi. Target saya ya, target adalah sesuatu hal yang memang sudah saya rencanakan dalam setiap semester. Dan setiap semesternya saya membuat jadwal rencana per semester ya, dari pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, bimbingan proposal dan skripsi, publish artikel, haki ya. Yang selain itu saya sangat krusial adalah menghasilkan buku ajar. Sebenarnya buku ajar semester ini rencana saya tapi karena saya belum berani mengatakan bahwa saya sudah menghasilkan buku ajar. Tetapi ini adalah salah satu target yang ingin saya capai di semester ganjil ini. Saya inginkan 2021 ini saya ada buku ajar yang sudah ter-ISBN ya, artinya buku itu bisa jadi referensi untuk mahasiswa yang mata kuliah ini saya ajar di sini. Selain itu buku ini juga bisa jadi referensi untuk masyarakat lainnya. Tahun 2021 ini saya juga menargetkan artikel Scopus. Selama ini Scopus saya belum tembus, tetapi saya udah coba-coba ada beberapa proceeding yang memang saya coba dulu dan itu udah ada terpublish ya. Yang memang merupakan Scopus itu selain yang memang diidamkan oleh semua dosen, juga merupakan syarat kelulusan S3 saya. Jadi saya memang sudah ada draftnya, tinggal untuk dipublish, dan itu masih belum saya capai. Dan itu salah satu target saya ke semester ini dalam tahun ini. Tahun ini juga kalau Allah mengizinkan, saya juga menargetkan hibah penelitian disertasi doktor, karena itu juga bisa menambah untuk saya juga sebagai nambah uang saku saya menyelesaikan S3 saya ya. Saat ini saya sudah mendaftarkan beberapa artikel yang sudah saya daftarkan ke Haki, ada 3 yang memang sudah saya daftarkan di tahun kemarin, ada yang tahun 2018, ada 3 haki yang sudah saya dapatkan, alhamdulillah. Begitu juga dengan bimbingan terhadap mahasiswa, saya sudah membuat jadwal rencana untuk setiap bimbingan saya, itu jam berapa mereka datang dan jam berapa mereka harus selesai. Jadi target saya mereka itu harus kuliah tepat waktu. Kalau mereka memang bisa 4 tahun, kenapa harus 5 tahun? Untuk pengabdian masyarakat, saya sudah menargetkan setiap semester itu minimal itu 1, dan kebetulan di tahun semester genap kemarin saya ada juga mempublikasi pengabdian masyarakat saya di dalam salah satu jurnal. Mungkin nanti itu lebih saya jelaskan di pengabdian masyarakat saya. Begitu juga dengan pekerjaan saya sekarang menjabat sebagai wakil ketua bidang akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang ini, dan ini hampir 1 tahun saya menjabatnya.
Jadi saya semua memantau ya, bukan juga memantau, juga mempersiapkan, juga melihat dan memberitahu informasi-informasi apapun itu, walaupun itu ada staf saya di bagian kabaknya, tapi saya terus memantau bagaimana semua aktivitas dosen dan mahasiswa itu dalam proses perkuliahan itu berjalan. Terus saya juga mengawasi ya pengisian KRS, ya, absensi, rencana pembelajaran semester dosen, kartu hasil studi KHS. Saya juga selain memang kalau dulu saya karena dulu pernah jadi kabak akademik, saya udah biasa dengan menyusun kalender akademik untuk 1 tahun periode itu, menyusun jadwal mengajar. Dan sekarang itu walaupun sudah wakil ketua, saya kadang-kadang masih ikut bercemplung, walaupun mungkin sekarang saya lebih banyak mengawasi ya. Selain saya juga melihat ruang perkuliahan bagaimana, apalagi sekarang melalui Google Classroom itu saya sangat memantau dosen-dosen untuk pembelajaran ke mahasiswa. Bagaimana sekarang, udah sampai kemana gitu. Terus saya juga memimpin rapat evaluasi proses perkuliahan serta pertemuan dosen yang mengajar di setiap semester. Itu biasanya saya yang pimpin dan juga dengan ketua. Begitu juga dengan dosen wali ya. Saya sebagai seorang dosen juga mempunyai dosen wali yang saya selalu mengayomi mahasiswa untuk bisa bercerita masalah pribadi mereka dan juga perkuliahan. Biasanya saya kalau mereka ada masalah, biasa mereka suka datang ke saya dan mereka bercerita apa permasalahannya. Kalau memang bisa saya bantu, ya insya Allah saya bantu gitu. Begitu juga dengan masalah nilai ya, nilai mahasiswa. Biasa saya sebelum menandatangani KRS itu saya tanya dulu bagaimana dengan KRS-nya, apa ada masalah dengan dosen, kalau kenapa nilainya tertunda, itu saya tanya semua. Jadi saya sebagai seorang dosen wali, setiap saya ngisi, saya tanda tangan KRS mereka, saya pasti akan bertanya tentang nilai mereka, IPK-nya berapa ya. Sebagai dosen pembimbing ya, saya juga sangat mengarahkan mahasiswa bimbingan saya untuk melakukan penelitian itu dengan ide-ide yang baru yang memang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak tentunya, dan untuk masyarakat ya, apa manfaatnya untuk masyarakat apabila kalian melakukan penelitian ini. Selanjutnya saya akan jelaskan roadmap dari penelitian saya. Tadi saya di awal sudah saya katakan bahwa saya ada meneliti sebenarnya di tahun 2017 itu ada artikel yang lebih ke sektor publik saya publish, dan itu udah saya hakikan, tetapi itu tidak masuk ke dalam roadmap saya di hari ini. Roadmap saya di sini saya lebih, yang pertama waktu saya mendapatkan PDP di tahun 2018 itu situ saya mengambil perusahaannya di perbankan. Jadi di tahun 2018 sampai sekarang saya masih melihat perbankan, apakah itu perbankan di sisi perbankan syariah ataupun konven. Nah di tahun 2018 itu saya cash holding itu lebih nilai perusahaan itu lebih banyak ke perbankan yang konven ya, yang memang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan ini saya publish di Sinta 4 di UTU, di Universitas Tengku Umar. Terus di tahun 2019 saya dapat PDP lagi, itu pengaruh implementasi corporate governance terhadap efisiensi bank umum di Indonesia ini saya publish di Sinta 5. Artinya terus ada satu lagi yang memang saya dapat di tahun 2019 juga, itu ada effect of work environment of leisure job certification on loyalty. Ini saya publish di International Journal of Business Management and Technology. Ini diterbitkan di internasional, tetapi ini tidak ada hubungan dengan perbankan. Tapi di tahun 2018, 19 itu perbankan, dan 2020 saya ada lagi mempublishkan tentang di Sinta 4 ini
di judulnya pengaruh ukuran perusahaan, leverage and profitabilitas terhadap penerapan GSG bisnis syariah di Bank Umum Syariah di Indonesia. Ini di jurnal akuntansi berkelanjutan Indonesia volume 3 nomor 2 itu bulan Mei 2020 itu terakreditasi Sinta 4 ya. Terus di tahun 2020 juga saya sudah mempublishkan lagi determinan market share perbankan syariah di Indonesia itu di Asensi, jurnal Asensi, jurnal bisnis dan manajemen volume 10 ya. Tahun 2010 itu di Sinta 3. Terus di tahun 2020 juga saya ada mempublishkan juga itu kebetulan di Bank Umum Syariah CMB. Ini judulnya pengaruh pengeluaran zakat perbankan, ukuran perusahaan dan Islamic Social Responsibility terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019. Ini saya publish di jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi itu di Sinta 4. Terus ada lagi saya publish di tahun 2021 juga judulnya analisis pengaruh pengetahuan, kepribadian dan reputasi terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah di Banda Aceh ya. Ini saya publish di jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi di Sinta 4. Terus di tahun 2000 kita balik lagi 2019 itu saya ada publish juga di judulnya analisis pengendalian internal terhadap pembiayaan murabahah konsumtif pada PT Bank BNI Syariah cabang Kota Banda Aceh. Itu saya terbitkan di Simen, itu akuntansi dan manajemen STS. Dari sini saya ini tidak terakreditasi, kita masih terakreditasi Garuda. Terus ada lagi di tahun 2019 juga saya mempublish juga di judulnya pengaruh pembiayaan murabahah dan masyarakat terhadap profitabilitas pada BPR Hikmah Wakilah. Ini diterbitkan oleh Journal of Economic Science volume 5 nomor 2 Oktober 2019. Dan ini juga tidak terakreditasi, artinya mereka terakreditasi Garuda. Jadi dari tahun 2018 sampai sekarang saya itu masih di perbankan syariah dan saya dari awal sudah memang mengambil ini adalah kemampuan saya di perbankan syariah. Dan tiap semester insya Allah saya selalu akan membuat penelitian perbankan baik itu syariah maupun konvensional. Demikian penelitian yang saya lakukan dan roadmap yang saya lakukan. Jadi saya harap semoga reviewer bisa melihat kerja keras saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.